Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa matama wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan nikmat Allah kepada kita jamaah orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Ruhama yang kita cintai ini. Dan mari juga kita sanjung sajikan salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar tadi kami membacakan satu ayat yang maknanya adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana memperingati hari lahirnya, bulan lahirnya kecintaan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kisah kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kisah sahabat Rasul yang kita kenal. Ada seorang sahabat beliau yang beliau tidak menginginkan kekayaan, bahkan mendoakan dirinya untuk miskin. Karena apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasul pernah menyampaikan dalam Al-Ashrah Al-Mubashirin bil Jannah, disampaikan bahwa sahabat beliau yang bernama Abdurrahman bin Auf adalah 10 orang, 10 sahabat Rasul yang pertama masuk ke dalam surga bersama Rasul. Maka Abdurrahman bin Auf, sahabat beliau yang kekayaannya luar biasa, khawatir karena pernah disampaikan oleh Rasul bahwa ada sahabat beliau yang terakhir masuk ke dalam surga di dalam 10 sahabatnya karena kekayaannya. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kekhawatiran ini, maka Abdurrahman bin Auf
khawatir bahwa beliau sebagai sahabat dekat Rasul itu terakhir masuk surga ketika bersama Rasul. Maka oleh karenanya beliau berdoa supaya beliau dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengizinkan. Bahkan beliau terus kaya, terus bertambah kekayaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Manaf, nama sebelum masuk Islam beliau adalah Abdul Ka'bah. Nasabnya termasuk dalam suku Quraisy dari Bani Zuhrah, suku yang sama dengan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah binti Wahab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hijrah dan ukhuwah di Madinah, ketika itu kaum muslimin hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, seorang sahabat Ansar yang sangat dermawan. Sa'ad bahkan menawarkan separuh hartanya, tapi Abdurrahman menolak dan berkata, tunjukkan saja di mana pasar. Lalu ia mulai berdagang dengan kejujuran dan kerja keras hingga menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Beliau juga ikut dalam perang-perang besar, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keikutsertaan beliau hampir semua peperangan bersama Nabi, termasuk perang Badar, perang Uhud dan Tabuk. Dalam perang Uhud ia terluka parah dan kehilangan lebih dari 20 giginya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencontoh beliau walaupun tidak seperti beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sangat kaya, Abdurrahman dikenal dengan sangat dermawan. Beberapa contoh kedermawanan beliau, jamaah yang dimuliakan Allah: dalam perang Tabuk ia menyumbangkan 200 uqiyah emas, yaitu sekitar 6.000 gram emas. Pernah menyumbang 500 ekor kuda dan 1.500 unta untuk jihad di jalan Allah. Saat meninggal, ia meninggalkan warisan begitu besar hingga masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar emas. Ia mewasiatkan 50.000 dinar emas untuk para veteran perang Badar yang masih hidup, dan masing-masing mendapatkan bagian besar. Sikap dan akhlak beliau tidak sombong dengan kekayaannya, sangat takut jika kekayaannya membuatnya lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh sahabat Rasul yang takut dengan kekayaannya sendiri. Bahkan beliau membagi-bagikan untuk umat, untuk kepentingan Islam. Tapi Allah tidak memberikan beliau itu miskin, walaupun beliau meminta dirinya miskin, karena kekhawatiran terbesar beliau adalah ketika masuk surga, beliau masih di urutan yang terakhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika di bumi Arab terjadi paceklik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurma-kurma dari para sahabat dan masyarakat Arab tidak terjual, tidak bisa dijual, yang menyebabkan terganggunya nafkah daripada masyarakat Arab pada saat itu. Bahkan keluarga-keluarga masyarakat Arab saat itu tidak bisa membeli atau memenuhi kebutuhan keluarga pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Beliau membeli semua kurma-kurma busuk yang dari masyarakat Arab, dan berharap beliau dengan uangnya itu, dengan membeli kurma itu, dapat membantu masyarakat Arab.
Tapi kurma-kurma yang beliau beri, kurma-kurma yang membusuk itu, beliau simpan di dalam gudang. Tapi Allah berkehendak lain, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu ketika, di satu negara atau di suatu negeri, masih di dunia Arab, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang raja yang anaknya sakit pada saat itu dan mengirimkan utusannya ke negeri Abdurrahman bin Auf untuk membeli kurma-kurma busuk itu untuk kepentingan seorang putri raja di negeri seberang yang sedang sakit, yang membutuhkan obatnya adalah kurma busuk itu. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan itu hadir kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul, dan membeli seluruh kurma busuk itu untuk diberikan, untuk dibawakan kepada raja yang membutuhkan kurma busuk itu untuk putri yang tercintanya. Dan alhasil jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kurma itu dapat dimanfaatkan dan mengobati putri raja yang sedang sakit itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Abdurrahman tidak pernah miskin, bahkan bertambah kaya dari kurma busuk itu. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka memperingati hari lahirnya Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengingat kembali sejarah bagaimana sahabat beliau Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya beliau khawatir. Maka apa yang dimintakan oleh beliau adalah kemiskinan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah inspirasi yang baik untuk kita. Bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita memberikan sedikit harta kita di jalan Allah, tidak membuat kita miskin jemaah yang mulia. Tetapi mungkin di balik itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan melipat gandakan seperti ayat yang kami bacakan di awal. Semakin kita bersedekah, maka semakin bertambah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Minimal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Kita bisa melaksanakan kegiatan di sisa hidup kita ini untuk selalu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Agung Ruhama yang kita cintai ini, ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Masjid Ruhama dengan kegiatan-kegiatan panitia masjid yang sangat luar biasa. Pada hari ini juga kita akan menyantuni fakir miskin dari sedekah-sedekah jariah jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sudut sana ada kotak amal yang kita bisa bersedekah jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu kotak amal untuk pembangunan masjid, kotak amal untuk anak yatim yang dilakukan oleh Masjid Ruhama dan seluruh panitianya. Setiap bulannya di Jumat pertama memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di sekitar Kabupaten Aceh Tengah. Dan kemudian setiap minggunya di sebelah sana juga ada kotak amal yang bertuliskan untuk fakir miskin. Itu juga kita lakukan di setiap minggunya, di setiap ahadnya, untuk kita berikan sedikit kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di seputaran kota Takengon jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, kami mengingatkan kembali, mari kita bersedekah, bahwa bersedekah itu tidak membuat kita untuk miskin, tapi bahkan kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, bahwa sedekah itu akan melipat gandakan apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang diberikan nikmat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, dan Masjid Ruhama sudah melakukan itu
dengan jemaah-jemaah yang berada di Masjid Ruhama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk kami sendiri dan tebusannya kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi informasi yang ingin kami sampaikan, Masjid Agung Ruhama Takengon pada hari ini melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai, dan kita akan makan bersama, zikir dan berdoa, dan setelah itu makan bersama dengan fakir miskin dan anak yatim yang ada di seputaran Masjid Ruhama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.